Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah. Saya ingin berkisah lagi dengan orang mulia yang bernama Makhdum Ibrahim, yang tidak lain adalah Sunan Bonang. Sudah pernah saya ceritakan pada episode yang lalu. Syairnya berbunyi, Sunan Bonang yang aktif di Tuban mengajak umat menjadi hamba Tuhan, berbahagia menjadi insan, hidup beriman dalam agama Islam. Sunan Bonang banyak mempunyai ajaran-ajaran yang sangat bernilai sekali untuk kehidupan, supaya manusia atau kita itu menjadi manusia hamba Allah yang berbahagia, baik ketika hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Itu menjadi penting. Jadi Sunan Bonang itu mempunyai ajaran yang sangat dalam sekali. Karena sangat dalamnya saya tidak berani menghafal ya, karena takut keliru ucap. Di antara ajaran beliau itu bunyinya, jangan terlalu jauh kamu mencari keindahan. Keindahan itu berada di dalam dirimu. Malah jagat raya ini terbentang di dalam dirimu. Jadikanlah dirimu cinta, supaya dapat kamu melihat dunia dengan jernih. Pusatkan pikiran, heningkan cipta, siang malam waspadalah. Segala yang terjadi di sekitarmu adalah akibat perbuatanmu juga. Inilah antara lain ajaran beliau yang tersimpan dalam sebuah kitab tembang, kitab puisi yang namanya Suluk Wujil. Ya. Ajaran ini menjadi penting bahwa sebenarnya di dalam diri kita ini terbentang alam yang sangat luas sekali. Makanya kalau kita kenal dengan alam luas yang ada di dalam diri kita, kita mudah bertemu dengan Allah, kita mudah beriman kepada Allah, kita akan diberi kemudahan oleh Allah dalam bersujud mengabdikan hidup ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ajaran keikhlasan, ajaran menyatukan hati, bagaimana kita menjadi manusia yang menomorsatukan Allah, tembus hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba Allah yang ikhlas. Sehingga ajaran beliau yang lain sering kita nyanyikan, yang bunyinya tombo hati itu ya, tombo hati iku limo sawarnane, maca Quran angen-angen sakmanane, dan seterusnya. Itu karangan Sunan Bonang yang walaupun sudah 400 tahun lebih, sekarang tetap menjadi di nyanyian jiwa kita, baik di perkotaan sampai ke desa-desa. Itu menunjukkan bahwa Sunan Bonang itu mempunyai karya-karya sastra yang bernilai, mempunyai karya sastra yang bernilai abadi, karena ajaran ini ajaran untuk keselamatan di dunia menuju akhirat, menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merawat hati bagi Sunan Bonang menjadi sangat penting. Bagi orang yang ingin mengikuti ajaran Sunan Bonang, marilah kita banyak-banyak introspeksi, mawas diri. Jadi orang yang cerdas itu bukan hanya pandai mencari kesalahan orang lain. Yang paling utama sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW adalah mencari kesalahan kita sendiri untuk bisa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
Selain itu kita bisa membuang sikap-sikap yang jelek itu, kita ganti dengan kebaikan. Insya Allah. Sekali lagi, puisi Sunan Bonang. Sunan Bonang berdakwah di Tuban, mengajak umat menjadi hamba Tuhan, berbahagia menjadi insan, hidup beriman dalam agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, gajah. Elah, gajah ngasih gajah. Aromanya khas. Rasanya mantap. Kita terawang rahasianya. Dari racikan warisan, hasilkan kopi tubruk sejati. Ini baru kopi. Manisnya bisa diatur. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Gajah minum gajah.